Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini di malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi ya, karena pengambilan video ini kebetulan kita di pagi hari ya, untuk mengisi kekosongan ya, karena memang kebetulan hari ini kita ada jadwal sidangnya secara online, maka kita banyak standby di kantor dan ini adalah untuk mengisi dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau yang konsultasi ya dari sahabat-sahabat AST Law Firm. Nah, dalam video kali ini sahabat-sahabat semuanya, saya akan mencoba memberikan pandangan terkait dengan yang mau gugat cerai, kemudian buku nikahnya itu hilang atau buku nikahnya ditahan oleh suami atau istrinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali yang datang kepada channel kami atau melalui langsung ke kita ya, ke tim kita masing-masing, dan ini perlu kita jawab ya untuk memberikan pemahaman atau pandangan bagi sahabat-sahabat semuanya. Nah, yang pertama, langkah apa yang harus kita ambil sedangkan buku nikah itu hilang? Di sisi lain kita itu kan mau gugat cerai. Nah, ini permasalahannya, kalau kita mau gugat cerai itu, maka kita harus bisa membuktikan bahwa pernikahan kita itu tercatat. Ya, ketika memang ada buku nikahnya. Nah, langkah yang pertama sahabat-sahabat semuanya, sebelum sahabat-sahabat untuk mengajukan atau membuat surat gugatan itu, maka terlebih dahulu sahabat-sahabat semuanya itu harus mengurus yang namanya duplikat buku nikah terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, sahabat-sahabat semuanya kalau sudah memastikan dan yakin bahwasannya buku nikah itu hilang. Apakah hilangnya di dalam perjalanan atau memang hilangnya di rumah, kan kita tidak tahu ya, namanya juga hilang gitu. Nah, maka daripada itu, ketika memang sahabat ini yakin buku nikah itu sudah hilang, maka kita langsung lapor atau mendatangi polsek terdekat ya, untuk melaporkan dan meminta surat kehilangan bahwasannya dokumen atau buku nikah itu hilang gitu. Kalau memang teman-teman itu ya atau sahabat-sahabat punya fotokopinya, itu boleh bawa fotokopinya, kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga atau dokumen-dokumen lain gitu kan, bawa ke polsek terdekat untuk meminta surat kehilangan. Nah, setelah surat kehilangan itu sahabat-sahabat dapatkan, maka langsung ya datang ke KUA di mana buku nikah itu dikeluarkan. Nah, saudara misalkan teman-teman tinggalnya di kecamatan mana atau di kabupaten mana gitu kan, atau KUA mana, maka langsung datang ke KUA di mana buku nikah dari sahabat itu dikeluarkan waktu nikah. Nah, setelah itu nanti langsung tuh kasih ya surat kehilangan dari polsek itu, sampaikan bahwa ingin membuat duplikat buku nikah dengan alasan bahwa buku nikahnya itu hilang dengan dibuktikan dengan laporan kehilangan yang dibuatkan oleh kepolisian. Nanti persyaratan-persyaratan yang diminta biasanya ya fotokopi KTP, kartu keluarga atau foto gitu kan. Dan nanti ada dokumen-dokumen yang lain yang memang diperlukan oleh pihak KUA, nanti kita tinggal melengkapi aja secara administrasinya. Nah, kemudian setelah kita persyaratan itu lengkap, nah kemudian nanti KUA itu akan mengeluarkan duplikat buku nikah. Nah, setelah duplikat buku nikah itu keluar, maka disitulah ya kita sudah bisa untuk mengajukan gugatan di pengadilan ya, di pengadilan agama di tempat sahabat-sahabat tinggal. Itu kalau memang itu alurnya ya, kalau memang buku nikah itu hilang. Nah, kemudian ada lagi posisinya buku nikah itu ditahan oleh salah satu pihak, baik pihak perempuan atau memang oleh pihak suaminya ya, atau istri atau suaminya. Itu ada aja permasalahan-permasalahan seperti itu.
Nah, sedangkan kalau memang buku nikah itu ditahan, otomatis kita itu sulit untuk mengajukan gugatan. Karena pernikahan kita juga tercatat dan ada buku nikahnya. Ya artinya kita kan harus bisa membuktikan dengan buku nikah itu bahwasanya pernikahan kita sudah tercatat. Nah, kalau memang permasalahan ini terjadi, maka langkah dari sahabat-sahabat semuanya itu yang pertama datang dulu ya atau komunikasi dengan suami atau istri yang diduga melakukan penahanan terhadap buku nikah itu. Langkah-langkah musyawarah itu ya kalau memang bisa diambil itu adalah langkah yang terbaik ya. Namun kalau memang posisinya tidak mau, maka kita boleh datang ke KUA. Kalau yang tadi itu kita membawa surat kehilangan, meminta duplikat. Nah, kalau memang posisinya buku nikahnya itu ditahan oleh salah satu pihak, kemudian kita datang ke KUA, minta surat keterangan bahwa pernikahan kita itu sudah tercatat ya dan sudah terregister di kantor KUA tersebut. Nanti KUA itu akan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA dan nanti kita bisa bawa. Nah, setelah surat kehilangan itu ada, sahabat-sahabat semuanya, maka nanti kita akan mengajukan gugatan. Nah, mengajukan gugatan itu kita akan membuktikan bahwa surat keterangan tadi itu ada yang dikeluarkan oleh KUA. Nah, untuk menguatkan bahwa surat keterangan itu benar-benar ya dikeluarkan oleh KUA, maka kita nanti menghadirkan saksi nih dari KUA sendiri, baik kepala KUA-nya atau memang stafnya gitu kan, dengan membawa buku register untuk meyakinkan kepada majelis hakim bahwasanya pernikahan itu tercatat dan terregister di kantor urusan agama tersebut. Dan nanti akan menguatkan surat keterangan yang dibuat oleh pihak KUA itu sendiri gitu ya. Jadi itu caranya. Kenapa kemudian kita jangan sampai nih posisinya ditahan oleh salah satu pihak, kemudian kita membuat surat laporan, itu kan laporan palsu namanya. Ya khawatir nanti kita dipidana dan lain sebagainya gitu. Karena itu sudah masuk delik laporan palsu. Maka daripada itu, untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi, maka kita dengan datang ke KUA meminta surat keterangan bahwasanya pernikahan itu tercatat dan nanti dalam pembuktian di sidangnya ya, di sidang perceraiannya itu ketika pembuktian kita menghadirkan dari pihak KUA ya untuk menerangkan bahwasanya pernikahan itu tercatat dan terregister di buku register di KUA. Kemudian yang ketiga, nih bagaimana syarat untuk mengajukan gugatan cerai itu namun pernikahannya itu tidak tercatat atau nikah siri. Nah, ini fenomena ini kan sering terjadi loh sahabat-sahabat, apalagi posisinya kita di daerah. Ya, terkadang tidak menyadari bahwasannya buku nikah itu adalah dokumen dasar gitu yang sangat penting. Terkadang tidak menyadari hal itu, kemudian menikahlah secara sirih atau tidak tercatat. Nah, dalam perjalanannya terjadilah percekcokan dan lain sebagainya, permasalahan yang menimpa rumah tangganya, kemudian ingin bercerai. Ya, ketika memang ingin bercerai, tidak punya buku nikah atau karena perkawinan tidak tercatat, maka ada dua permohonan yang kita ajukan. Ya, jadi kita tidak perlu minta duplikat buku nikah ke KUA, tidak perlu kita minta surat keterangan ke KUA. Kenapa? Karena memang kita tidak tercatat gitu. Ya, surat tadi yang kalau ditahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini permohonannya ada dua. Yang pertama itu kita dalam permohonan gugatan cerai itu permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Nah, dalam permohonan isbat nikah dan gugatan cerai artinya kita harus bisa membuktikan ya bahwa pernikahan kita itu tidak tercatat. Ya, berarti kita itu datang ke KUA meminta surat keterangan bahwasanya pernikahan kita itu tidak tercatat. Kemudian nanti kita bisa menghadirkan saksi ya wali kita atau memang orang-orang yang mengetahui terkait dengan pernikahan kita. Kemudian kita menghadirkan juga saksi yang mengetahui terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam rumah tangga tersebut. Sehingga dengan hal itu kita bisa membuktikan ya bahwa pernikahan itu pernikahan yang belum tercatat dan kita bisa membuktikan adanya percekcokan atau pertengkaran di dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga itu tidak bisa dirukunkan kembali. Seperti itu ya.
Jadi kesimpulannya dalam video kali ini ya ada 3. Yang pertama, kalau memang buku nikah itu hilang dan kita mau mengajukan gugatan cerai itu terkendala, maka langkahnya kita membuat laporan kehilangan kepada kantor polisi terdekat, kemudian laporan tersebut dibawa ke KUA untuk meminta duplikatnya. Nah, terus yang kedua, kalau memang buku nikah itu ada dan ditahan oleh salah satu pihak ya dengan alasan apapun itu yang dikeluarkan oleh pihak tersebut, ya berarti kita tinggal datang ke KUA meminta surat keterangan bahwasanya pernikahan kita itu tercatat dan terregister di kantor urusan agama, itu sebagai syarat untuk kita membuktikan di pengadilan dan nanti kita meminta dari pihak KUA itu ya untuk menjadi saksi menerangkan terkait dengan pernikahan kita, bahwasanya pernikahan itu terregister dan surat keterangan itu dikeluarkan oleh KUA. Nah, yang ketiga, kalau pernikahan itu tidak tercatat atau pernikahan siri, maka langkah untuk mengajukannya itu ada 2 permohonan ya, permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Syaratnya berarti 1, kita itu harus meminta surat keterangan dari KUA bahwasannya pernikahan kita itu memang benar-benar belum tercatat. Kemudian nanti kita menghadirkan saksi ya, walinya, kemudian saksi-saksi yang menghadiri pernikahan kita, kemudian orang-orang yang melihat atau mendengar atau mengetahui permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita. Itu untuk membuktikan dan meyakinkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ya yang kita ajukan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo hukum, jauhi hukuman.